Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, bisa silaturahim, kemudian bisa kajian. Mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu diniatkan dengan niat yang ikhlas, hanya untuk mencari keridhaan Allah, ingin menuntut ilmu dan ingin dimudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu hati-hati, ketika sudah berbicara surga, tentu bakal ada satu musuh kita yang abadi, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lengah, kerjanya pun sistematis, terorganisasi, ulet, kemudian profesional. Siapa itu? Setan laknatullah. Dia tidak ridho, tidak, Bapak Ibu tidak ingin Bapak Ibu menjadi ahli surga. Diganggu terus. Rasulullah bersabda bahwa godaan setan itu seperti aliran darah. Selama aliran darah ini masih ngalir, maka di sanalah terdapat godaan setan. Termasuk nanti di penghujung usia kita pun setan masih mengganggu supaya kita tidak mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dia tidak ridho kita mengucapkan kalimat tersebut. Nah Bapak Ibu inginnya apa? Setan itu inginnya kita berangan-angan, kita berhayal seolah-olah kita hidup di dunia selama-lamanya. Dan ini Bapak Ibu deklarasi sudah diumumkan ketika di langit. Yuk dibuka dulu Qurannya sebentar aja biar nyambung. Quran surat 7 ayatnya 16-17. Quran surat 7 ayatnya 16-17. Iblis menjawab, "Ya Allah, ya Tuhanku, karena Engkau telah menghukum aku sesat, maka pasti aku akan menghalangi hamba-Mu di jalan-Mu yang lurus, dan aku akan mendatangi mereka di arah muka, di arah belakang, di arah kanan, dan di arah kiri. Saksikan ya Allah, nanti di akhirat kebanyakan hamba-hamba-Mu tidak bersyukur." Nah Bapak Ibu, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini nanti dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, apa maksudnya iblis akan menggoda kita di arah depan, akan dibuat ragu-ragu, akan dibuat buram bab tentang akhirat. Bener teh surga teh aya, bener teh nya neraka teh aya, atau bener teh ieu teh urang tos maot teh bakal hirup deui di ditu, dibuat ragu-ragu. Nah, yang akan kita fokuskan di yang kedua. Iblis akan menggoda kita di belakang. Apa itu? Dibuat senyaman mungkin, dibuat berhayal, dibuat berangan-angan bahwa kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Tenang Bapak Ibu mah tidak akan mati duluan. Orang lain yang mati duluan mah, kita mah sehat. Tenang Bapak Ibu masih muda. Orang yang meninggal dunia mah orang yang sudah tua. Padahal Bapak Ibu pernah kok menyaksikan sendiri teman kita masih muda meninggal. Ada juga teman kita yang sehat juga meninggal. Menunjukkan kematian tidak mesti harus sehat, harus sakit, tidak mesti harus tua. Kapan saja bisa terjadi. Rumusnya Bapak Ibu tidak akan bisa nawar kapan dan di mana meninggal dunia. Tapi Bapak Ibu bisa berusaha lagi apa Bapak Ibu ketika dicabut nyawa oleh malaikat maut. Itu rumusna uhani. Bapak Ibu tidak akan bisa nawar kapan dan di mana kita meninggal dunia. Tapi Bapak Ibu bisa berusaha lagi apa ketika malaikat mencabut nyawa kita, apakah lagi kondisinya taat, apakah lagi kondisinya maksiat. Bapak Ibu lah yang menentukannya, mangga silahkan. Tapi apabila Bapak Ibu ternyata meninggal dalam kondisi maksiat, tentu akan mendapatkan kerugian dan penyesalan yang tidak berujung.
Tapi ketika bapak ibunya meninggal dunia dalam kondisi taat, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang tak berujung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bapak ibu. Tadi saya sudah sebutkan bahwa iblis akan membuat kita nyaman di dunia. Bapak ibu, saya teringat dengan wasiatnya Nabi Adam kepada Sid. Bagus banget wasiatnya. Wahai Sid, janganlah engkau merasa tenang hidup di dunia. Lihat Pak, jangan merasa tenang hidup di dunia. Papa, itulah bahasa orang mah. Aku juga dulu ketika di surga sudah merasa tenang. Ternyata aku pun tergoda oleh iblis. Apalagi kamu yang belum melihat surganya. Apalagi kamu yang belum pernah singgah ke surga. Saya aja yang sudah mencicipi surga, meskipun itu bukan untuk kita, hanya untuk Adam sementara. Itu sudah nikmat luar biasa. Apalagi kamu yang belum, pasti akan digoda oleh iblis supaya tidak masuk. Makanya Pak, rumus dunia itu tidak aman. Dan orang ikhlas pun terhadap amalnya merasa tidak aman. Saya ulang lagi Pak, orang ikhlas terhadap amalnya merasa tidak aman. Takut di tengah perjalanan rusak, takut di akhir hayat rusak, dan ini amal nggak kebawa ke akhirat. Ini Bapak Ibu. Nah, makanya kita akan bahas ketika seseorang sudah dibutakan cinta dunia, bagaimana nanti ujungnya, bagaimana kehidupannya. Bapak Ibu, kita hidup di dunia bukan untuk tinggal selama-lamanya, melainkan kita adalah orang yang sedang di perjalanan, yaitu musafir. Dan orang yang di perjalanan minimal 3 perkara ini harus ada. Selagi Bapak Ibu hidup di dunia bukan untuk singgah selama-lamanya, namun kita itu numpang lewat. Musafir itu harus punya 3 perkara ini agar dia selamat. 1, ingat bahwa musafir ini suatu saat nanti akan pulang. Yang kedua, apabila pulangnya ingin selamat, maka persiapkan bekal terbaik. Dan bekal terbaik pun tidak akan sampai apabila Bapak Ibu tidak mempunyai peta yang akan menunjukkan ke tempat tujuan Bapak Ibu. 3 perkara ini harus punya. 1, yakini musafir itu akan pulang. Musafir terpulang-pulang imigran gelap. Iya kasasar. Pan pasti pulang. Yang kedua, kalau pulangnya ingin selamat, maka Bapak Ibu persiapkan bekalnya. Ternyata bekal ini sudah disiapkan, kalau tidak tahu jalan bisa jadi habis di tengah perjalanan. Hati-hati Pak. Tadi dikatakan orang soleh itu tidak aman dengan amalnya. Ini Bapak Ibu, saya akan ambil contoh satu, Abdullah bin Mas'ud. Ketika mau meninggal dunia, dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, yang papa takutkan itu bukan kematian yang ini. Kenapa? Karena semua orang pun pasti akan meninggal dunia. Yang papa takutkan itu adalah amal papa ke bawah nggak ke akhirat. Itu Pak, amal kita yang kita kumpulkan bener, itu kan sanak mau ke akhirat. Jangan-jangan kita di tengah perjalanan pun sudah habis, bocor Pak. Dan Bapak Ibu lupa nggak menambal perahu itu. Kan Bapak Ibu Pak sekarang sudah dipersiapkan perahunya. Tah perahunya naon? Islam. Ternyata Bapak lupa perahu itu bolong ku syirik. Terus Pak ngocor ke hanap sayan, tenggelam atau di tengah perjalanan. Bapak lupa nggak menambal itu. Nanti Bapak bocor pada bocoran. Ku syirik, kemudian ku sombong, kemudian ku hasud barolong atau mau nyampe ke pulau yang kita akan lalui. Kata Rasulullah, kata Quran, kata Allah, pakai perahu ini. Kalau kamu menggunakan perahu ini dan kemudian kamu menggunakan bahan bakar yang ini, aku jamin kamu pasti akan nyampe ke pulau yang engkau tuju. Apa perahunya? Islam. Apa bahan bakarnya? Amal soleh yang sesuai dengan contoh Rasul. Kalau kamu menggunakan 2 ini, kamu akan selamat. Tapi ingat, nahkoda ini harus tahu di mana letak kebocorannya. Dan Bapak Ibu pun sekarang akan ditumpangi dengan beberapa penumpang. Selamatkan penumpang itu Karena Bapak Ibu itu pemimpin, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Selamatkan gerbong, selamatkan pasukannya, selamatkan anggota keluarganya. Jangan egois, jangan sendirian ke surga. Tidak ada di Qur'annya yang harus masuk surga sendirian. Dijamin semuanya akan berpasangan. Kata Quran Pak ini.
Makanya Pak, mohon maaf, Rasul bersabda tidak ada satupun penghuni surga yang membujang mual aya. Semuanya pasti Allah akan pasangkan. Di dunia nyalira ke surga dipasangkan yang bidadari. Maka apa ayat hadis yang begitu menakjubkan ini. Ketika ada suami istri, si istri nate galak wae ke suami nate. Maka bidadari surga berkata, jangan kau sakiti, itu mah bukan untuk kamu tapi untuk aku. Tuh ngomong bidadari pek milih. Ini ibu kunaon lewas. Ulang lagi. Kata bidadari surga ini, ketika ayah istri ngemuk wae ka suamina, maka bidadari surga berkata, jangan kau sakiti dia itu, jangan kau sakiti dia itu bukan untuk kamu, tapi untuk aku. Cenah tuh cek bidadari, da kamu mah enggak layak buat dia. Kunaon dicarekan wae. Nah, berarti kalau ibu nyarekan wae, berarti siap-siap bisa jadi suami ibu bukan untuk ibu. Tapi kalau ibunya baik, bisa jadi ibu bersama suami ke surga. Sok pilih, hayang jeung suami nu ayeuna atau rumek. Mending jangan suami yang ini, bawa ke surga. Janji Allah tidak boleh sendirian. Tidak boleh. Jangan egois. Minimalnya dengan pasangan. Syukur-syukur dengan anak, syukur-syukur dengan keluarga besar. Bapak Ibu, Allah sudah siapkan semuanya, sudah cantumkan semuanya tipe-tipenya, tinggal milih. Dunia besok lusa kita akan tinggalkan. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia telah berlalu dan akhirat menyongsong. Dan setiap dunia dan akhirat ini bakal ada pengekornya, bakal ada pengikutnya. Kata Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian pengekor akhirat. Kenapa? Karena dunia tempat beramal belum ada perhitungan, tapi akhirat belum, tidak akan ada lagi amal, yang ada perhitungan. Bagus banget Pak. Jadilah kalian pengikut akhirat. Nah, jangan jadi pengikut dunia. Yuk kita contoh dulu, ambil dulu contohnya, dibuka Qur'annya. Quran suratnya ke 79 dulu, jangan ke sini dulu. 79 dulu dibuka biar Bapak Ibunya paham. Quran surat 79 ayatnya terakhir, ayat 46. Quran surat ke-79 ayat 46, ayat terakhir. Ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Maka ketika manusia melihat hari kiamat, hari berbangkit, seolah-olah mereka itu tidaklah tinggal di dunia, melainkan hanya sebentar saja, yaitu hanya di waktu sore atau pagi. Dunia itu sakitu-kituna. Terus Bapak Ibu, atau abi teh kudu kumaha? Ustaz teu meunang abi mencintai sesuatu, teu kenging abi senang-senang, boleh. Nih jawabannya. Ibu Bapak, cinta itu merupakan fitrah manusia. Kebayang Bapak Ibu kalau di rumah tangga tidak ada cinta, komo teu heureuy-heureuy acan mah. Istri hayang heureuy cek suami teu lucu, cenah kan geugeung atuh. Makanya Bapak Ibu, iya kalau dibalut dengan cinta. Biar apa? Biar rame. Dan cinta itu identiknya dengan hawa nafsu. Tapi Bapak Ibu bisa nggak mengenalikan hawa nafsu itu? Nah, ini Bapak Ibu, zuyina linnasi hubus sahwat minan nisa. Manusia itu telah dihiasi, telah dibalut ku hawa nafsu. Nah, apa hawa nafsunya? Kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Kepada istri-istri heb. Sana siji banyak. Makanya ibu jangan kaget kalau suami ibu masih ngelirik cewek orang lain. Itu sah kalau cuma lihat. Pan manusiawi. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu melihat-lihat. Hati-hati Pak. Aparhan siap padel ulah ningali. Kan lumayan kieu tungkul sih. Mau bisa Pak. Itu pasti melihat. Hanya saja Bapak Ibu, kemarin saya lihat ke Bapak, ke ibu-ibu. Bu, ari selingkuh teh hilap atau napi pilihan? Ini, ari selingkuh teh hilaf atau pilihan? Pilihan. Pilihan.
Kenapa nggak dianggap hilaf? Hilaf masa kali. Selingkuh mah ngawe unggal poe. Hati-hati Pak. Selingkuh mah ngawe unggal poe, dia sadar kok ngawe gitu. Pertanyaannya Bapak Ibu mau memilih setia atau memilih selingkuh? Berarti pilihan. Ya, pilihan. Kalau Bapak Ibu ingin menikah, mendingan menikah aja yang sah. Selingkuh mah Allah akan cabut keberkahan rumah tangganya. Jangan bermaksiat Pak. Allah cabut keberkahan rumah tangga mah keeng. Kalau sudah dicabut, maka Bapak Ibu teh naon Pak? Melanggar perjanjian yang dibuat pada waktu itu. Apa perjanjiannya? Ya Allah, saya mengambil ini putri si Bapak untuk saya nikahi. Itu perjanjiannya dengan Allah Pak. Misakon golido, perjanjian yang sangat kokoh. Terus dirusak, bagaimana Allah murkanya? Itu. Paham sampai sini Ibu? Nah jadi wajar manusia ketika dihiasi rasa cintanya ke wanita-wanita. Makanya rumusnya Bu lihat. Ujian laki-laki adalah ketika dia sudah punya semuanya. Apakah dia mau setia nggak terhadap pasangannya? Apakah mau melirik orang lain? Dan ujian wanita adalah ketika suaminya tidak punya apa-apa. Makanya ayat rumus. Karakter laki-laki akan terlihat aslinya ketika menikah. Dan nasib perempuan akan terlihat ketika sudah menikah. Nasibnya buruk atau tidak. Mungkin sama kayak salah milih. Hati-hati Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu jangan salah milih. Ya. Nah, karena pernikahan itu akan kebawa sampai ke akhirat. Jangan sampai berdoanya pun salah. Mudah-mudahannya pernikahan teh sampai Pak Kotrik itek sebelah makar kolot mah. Pak Kotrik itek teh berarti nabi aki-aki jeung nini-nini. Berarti geus aki nini cerai gitu eta teh. Pan selamatna geus nepi ka dinya. Terus Bapak mohon maaf punten misalnya ini agak vulgar nih punten ini direkam ya. Nanti kalau mau disensor juga disensor silakan. Tapi ieu teh doa nu yang orang tua dulu katakan. Mudah-mudahan sing lambat lambutnya itu teh kuat dari masyarakat. Pernah dengar enggak itu? Tuh, nah apal geuningan kolot berarti. Mudah-mudahan sing lambat lambut itu teh pasti hafal banget itu. Naon Ustaz artinya lambat lambut teh? Lambat itu artinya lama. Kemudian lambut itu perut, berarti sing lila di luhur perut itu gitu ya Bu. Eta teh can jorang atuh eta teh. Padahal mah doa pernikahan itu adalah barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan buat kamu, keberkahan buat kedua mempelainya dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Berarti naon sing berkah, sing sakacanak ieu pernikahan teh sampai ke surga. Dan pernikahan merupakan ibadah yang paling dibenci oleh setan. Kenapa? Setiap aktivitasnya akan menghasilkan sebuah amal dan amalnya pun amal soleh. Kata iblis aku ngarido hancurkan, bukan begitu Pak. Maka hati-hati, tak ujian laki-laki itu adalah wanita-wanita. Di Nagozul Fikri kemarin ada sebetulnya kalau dilanjutkan. Salah satunya kalau kalian ingin menghancurkan dunia, menghancurkan peradaban, menghancurkan suatu negara, hancurkanlah ibu-ibunya, hancurkannya wanitanya. Kenapa ibu dihancurkannya? Ibu-ibunya sinat betah di imah. Padahal di Al-Quran, wanita yang soleh itu betah di rumah. Rumah siapa? Rumah makan. Tuh. Pan ayeuna mah kitu, ibu betah nanti di rumah naon? Di rumah makan. Padahal mah sing betah teh di rumah sendiri. Lamun imah nakalalotornya bersihan atuh. Pan aya rumus, baiti jannati. Rumahku adalah miniatur surga, mah di surga teh betah. Ya salah atuh. Dari surga mah ku betah, moal aya dina hadis bahwa ti surga ka neraka tidak pernah ada. Yang ada itu ti neraka ka surga. Nah Ustadz, bagaimana nasib ibu-ibu yang ditarik oleh anaknya? Itu mah bukan di surga, itu mah proses penghisaban. Hati-hati. Ketika ibu-ibu ini sudah calon pisurgaeun, karena amalnya banyak, ternyata dia dayus. Anaknya bodoh amat, bapaknya bodoh amat. Dan ketika mau surga, kelah, itu kamu mah dulu tengajarkan ke budak, tengajarkan ke istri, ditarik amalnya dayus, gitu mah. Bukan di surga, karena surga itu hasil final. Tuh, jadi baiti jannati, jadikanlah rumah itu sebagai miniatur surga sing betah. Ibu betah teu? Ah, teu percaya. Betah teu di rumah? Ah, teu percaya. Betah teu Bu? Bener. Geuning abis suka manggihan di luar wae tuh. Ya, begitu. Yang kedua, hati-hati Bapak Ibu ya.
Tuh ujian laki-laki adalah wanita, bubuk Pak wanita mah. Dan ibu kata kata Rasulullah, ujiannya Bani Israel itu hancurnya kusaha wanita keeng. Dan di Al-Quran godaan wanita itu lebih dahsyat daripada setan. Betul apa baca Quran nak? Godaan setan itu doifa lemah, godaan wanita begitu dahsyat. Itu Nabi Yusuf yang bilang, ayo mata ngabatikan segitu-gitu nak. Bapak hati-hati makanya tah godaan wanita adalah godaan laki-laki adalah wanita pandangannya. Makanya ujiannya wajar cinta wajar. Yang kedua yaitu anak-anak, cinta ke anak-anak wajar manusiawi. Apalagi seorang nini atau nenek cinta banget ke siapa? Ke cucunya wajar. Urangnya pisan ke budak. Bapak Ibu, meskipun ditakdirkan anak kita bermasalah, orang tua cinta enggak? Cinta, tidak akan tergantikan. Tuh, ke anak-anak, lebih ke wala digulung, itunya angin, itu kecintaan. Yang ketiganya, cinta harta benda, wajar manusiawi. Disebutkan kalau dirinci, harta bendanya itu dari mulai emas, perak, kuda pilihan, mobil kuda pilihan atau kendaraan, kemudian sawah ledang, aset atau Pak. Dan itu kata Allah semuanya kesenangan hidup di dunia. Dan ingat kata Allah tuh ujungnya. Nah, ya, dan tuh tempat di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Mohon maksudnya Bu, jangan sampai kenikmatan ini membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Bawa kenikmatan ini, bawa kesenangan ini sampai ke surga. Tapi apa yang terjadi? Istri jadi ngehalangan ke Allah, anak jadi ngehalangan ke Allah, aset harta benda jadi ngehalangan ke Allah. Yang seharusnya harta benda alat menggapai surga, anak alat menggapai surga, istri alat menggapai surga. Gitu cerita ayat ieu mah. Nah ternyata ujungna teh justru jadi ngehalangan semua karena surga teh ieu teh. Sambung kawin ulah bari lagi Ibu paham jeung sieun anu acan lamun sok cobaan heula insyaallah leuwih parah. Bapak Ibu hati-hati Pak, ini asal usulnya yang harus kita bawa ke surga, bukan yang menghalangi ke surga. Nararepeh ki halo kunaon ibu ya teh sieun teu kudu sieun pan geus suami aya tinggal bawa ke surga, anak tinggal jadikan tameng ketika ibu mau masuk neraka, jadikan ku anakna jangan ke surga mah aku yang menjadi tamengnya pan kitu di Quran aja di hadisna pan aku ngarido mah tenang mama punya aku didik aku mah biar aku akan menjaga mama dari neraka pan kitu hadisna ge. Nah ieu menjadi ke neraka anakna jeung ibuna ke neraka pan aneh. Aset Bapak Ibu dengan punya aset harusnya lebih mudah ke surga. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan sedekah. Nah ibadah jadi ngehalangan. Tuh. Ganti wae judulnya ku siksa kubur. Ini maka saya akan bedah Pak, apakah benar yang saya sebutkan ini jadi menghalangi ibu karena surga? Iya. Kata Quran, hati-hati, istri dan anak-anakmu akan menjadi musuh bagimu. Kata Quran yang lainnya, hati-hati, harta dan anakmu bisa membuat kamu jadi lalai dari mengingat Allah. Tuh, jadi lalai dari mengingat Allah, Ibu. Ustadz abis semenjak boga mobil udah jadi hese ngaji, pan aneh atuh. Kapungkur maniatna lamun saya punya mobil ngaji hujan ge, nah enak boga mobil hujan teh ini kumaha itu. Buah ya orang ngaos lebar cenah ngumahan. Bae atuh kumahan deui we engke. Paniata teh Ustad, abi lamun pangajian teh kahujanan wae barase Ustad teh nyaman lamun ngupingkeun pangaosan teh. Diijabah ku Allah, ya Allah aku teh pengen mobil diijabah teh ku Allah, bere mobil. Tiba-tiba geus boga mobil, "Mun ayo ngaji cenah lebar geus pernah ngamandian tadi isuk-isuk jadi lieur." Ini. Bapak Ibu saya punya kaderisasi Pak. Saya tuh mengkader Bu. Saya tuh pingin ini kader-kader terbaik itu saya Bu ajarin agama terus. Saya nitip ya, kakak, teteh nitipnya kalau kamu udah nikah bawa pasangan kamu pengajian. Wah kabeh tah.
Saya kehilangan Bu, generasi penerusnya ini, generasi awal-awal ini Bu. Dulunya gini, Ustadz, Ustadz, saya janji kalau saya udah nikah tetap saya akan pengajian. Bener? Ya sok atuh. Kamu udah punya calon belum? Ku ambil pasien Bu. Tak iya bager ya, iya bager. Ternyata ibu pas nikah, kabeh. Ieu teh kapauran jadi Unpad, udah nikah putus dakwah ayo. Kan seharusnya udah nikah teh lanjut dakwah, jangan duaan aya nama. Ustad, saya tuh nggak mau kalau malam-malam sendirian tuh kan awalnya kelajang makan takut sendirian. Oke, saya mengizinkan untuk nggak pengajian, dah malam dah sieun. Ayeuna geus duaan kumaha? Pan suami nu ngajaga, nah mah duaan ngalalep kumaha ya teh? Tuh. Paham? Sok yuk kita satu-satu. Kita akan uji bahwa benar nggak wah Pak istri itu bisa menghalangi kita ke surga. Buka Qurannya sebentar aja. 64 ayatnya 14-15. Quran surat 64 At-Taghabun ayatnya 14-15. Wahai orang-orang yang beriman, jangan hati-hati di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maafkan, sayangi, santuni mereka itu, karena sesungguhnya Allah pun Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ingat, hartamu dan anak-anakmu itu ujian dari Allah dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Itu ada. Tuh, anak jeung istri jadi musuh. Buka di Qur'ana. Quran suratna 8 ayatna 27-28 Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah pula engkau mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan oleh Allah kepadamu. Ingat, hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Buka deh Qur'ana, salirna pokoknya mah. 63 ayat 8. 63 ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu jadi kamu teh jadi lalai dari mengingat Allah. Ingat, lamun kamu lakukan itu, kamu akan menjadi orang yang rugi. Aya deh, buka deh Qur'ana. Quran surat 26 ayatna gancang teuing siap. Quran surat 26 ayatna 88. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anakmu teu berguna deui, teu manfaat ka anjeun, kecuali kamu datang menghadap Allah membawa hati yang bersih, yang selamat. Ayat teu 26 ayatna 88. Buka deui Qur'ana. 2 ayatna 165. Quran surat 2 ayatna 165. Wa minan nasi mayyattahidu min dunillahi angdadan. Tanda eta pelarian. Dan sebagian manusia ada yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah, dan mereka pun tentu mencintai tandingan ini seperti mencintainya kepada Allah. Namun orang-orang yang beriman itu akan amat sangat mencintai Allah. Sekiranya mereka orang-orang dolim tahu di akhirat itu kekuatan hanya milik Allah, dan mereka tahu akan azab di neraka itu dahsyat luar biasa, maka mereka pun akan menyesal. Ya Allah, saya salah cinta baheulana. Apa yang dicintai oleh mereka yang membuat tandingan-tandingan buat Allah? Jawabannya ada di 9 ayat 24.
Jika bapak-bapak, anak-anak, kaum keluargamu, istri-istri, usaha yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut khawatir kerugiannya, rumah tempat tinggal yang kamu tempati lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, tunggu kata Allah sampai aku mengeluarkan keputusannya, dan Allah sekali-kali tidak memberikan petunjuk penolong bagi orang-orang yang fasik. Tuh Pak, nu awal nama fitrah iya teh, tapi ujungnya jadi andad. Jangan lagi, yang tadinya mah fitrah, bawaan kita supaya dunia teh rame, supaya hirup dunia teh, tapi ujungnya jadi andad, jadi tandingan buat Allah. Harta jadi tandingan. Ibu sebelum punya harta, ibu pengajian kemana-mana, geus boga harta jadi hese. Ibu ayeuna yang tadinya usahanya belum jalan, ngaji kemana-mana, di pasien usaha jalan jadi poho ngaji. Tuh jadi andad semuanya. Yang asal usulnya ini alat untuk ke surga, justru jadi menghalangi, justru sulit ke surga. Halo Ibu, Bapak aman? Oke yuk kita mulai. Tuh Pak, kalau Bapak pengen tahu Ustadz bagaimana atau karakter dunia teh, nilai ujungnya aja. Katakanlah kesenangan hidup di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Nah, dan kamu nanti di akhirat mual dianiaya bagi orang yang bertakwa mah Allah akan selamatkan. Yuk dibuka Qurannya, Maryam 7172 19 ayatnya 7172. Tidak ada seorang pun yang tidak akan melewati neraka, pasti bakal melewati neraka. Tuh, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa, maka kami akan selamatkan tuh. Dan kami kata Allah akan membiarkan orang-orang dolim tuh cenah masuk neraka dalam keadaan berlutut atau merangkak tuh, Pak. Maka janji Allah kami akan selamatkan orang-orang bertakwa. Tuh nyambung kan itu. Hanya orang bertakwalah Pak yang akan tidak dianiaya oleh Allah. Kartos Ibu, tuh lihat ujungnya. Dunia ini sebentar. Mungkin Bapak Ibu merasanya lama. Ustaz Abi Mas 80 tahun ya teh. Nya di mata Allah mata teh sajamen. Terus Bapak Ibu, kehidupan di dunia maksudnya apa? Sebentar itu tidak akan lama, hanya aku-akuan dan hak guna pakai, tidak dimiliki. Contohnya, Bapak Ibu ketika meninggal dunia, anak langsung milik ahli waris. Harta langsung milik ahli waris. Mobil Bapak yang dikoleksi itu langsung jadi ahli waris. Jadi ada Pak, suka nih mobilnya bawa we karena kuburan daya. Bisa yang dibawa pek atuh. Da moal nepi. Cen aya Ustad di orang luar negeri mah dikuburkeun nya mangga jog dikuburkeun. Paling keropos. Da moal nyampe. Nah Bapak Ibu menunjukkan Bapak Ibu sakieu. Tinggali kana letah cuma beda asin, pahit, manis cuma sakitu. Kadi mah sami, tapi jalmi ngudag-ngudag eta nepi ka poho itu halal dan haram atau aneh. Ngeri ya Pak. Manusia hanya untuk mencicipi makanan sakieu panjang lagi nepi ka dia lupa halal dan haram digabret kabeh. Manusia hanya untuk mencukupi perutnya sapiring nepi ka lupa dia halal dan haram ditabrak. Ngeri Pak, serem. Kata Rasulullah bakal aya satu zaman manusia sudah tidak peduli mana halal mana haram, gabret Pak kabeh. Dia lupa bahwa kita hidup itu bukan untuk di dunia, melainkan kita akan hidup di akhirat. Dia lupa semuanya. Hidup di dunia sebentar. Sebentar itu versi Allah. Meskipun Ibu diyakini 100 tahun, cek Allah mah sebentar, hanya 1 jam setengah. Dan besok lusa Bapak Ibu kita akan pulang. Dengan bertambahnya umur Bapak Ibu pada hakikatnya bukan untuk tambah jauh, tapi semakin mendekat. Tambah sehari, tambah sehari, tambah sehari. Pada hakikatnya kita tambah mendekat. Pas di hari terakhir, mual bisa dipunurkeun, mual bisa dipajukeun. Kata Hasan Al-Basri, manusia itulah kumpulan hari-hari. Dikasihlah oleh Allah 6.000 harinya terus, kekurangan setiap hari.
5.888, 5.888 terus Pak, sampai di hari terakhir hilang semuanya, sudah di end. Dan Bapak Ibu, tubuh kita akan keluar dengan bertambahnya umur, kekuatan kita berkurang dengan bertambahnya umur. Hampir nanti di hari terakhir kita, apa kata Allah, sok panggil profesor, sok panggil dokter aina, kamu sembuhkan aina. Mual kata Allah, karena hari ini merupakan hari terakhir kamu di dunia. Bertautlah betis kanan betis kiri ngariut, cabut, beres. Itu al-waqiah, al-qiyamah suratna atas Bu, cekluk kama kata Allah teh geus kigituan, sok sembuhkan kamu hari ini. Mual, karena ini hari terakhir kamu di dunia, beres Pak. Dan Bapak Ibu, besok lusa akan seperti itu semua nage. Tapi kita lupa, gak pernah mempersiapkan amal untuk pulang. Jangan sampai kita dilupakan, dibutakan ke dunia yang akan kita tinggalkan. Bapak mah kieu Pak logikana tinggali. Tuh, keluar itu akhirat, tah, kieu Bapak mah, tah. Kieu melongna ka ditu wae ka dunia, aya leumpang ka ditu. Pas di bibir itu, di bibir pintu baru sadar, astagfirullahaladzim salah melong. Ya udah habis waktunya. Kewe usah lah abi lamun taubat manggeus kolot, dia masih berangan-angan Pak. Ternyata pas di usia muda moal teh kumaha tobatna. Kemarin kita bahas di umur 40 tahun Bu, ngeri. Umur 40 tahun saya tobat kumaha. Terus umur 40 tahun teh bener wae tinggal orang tua geus kumaha nasibna. Geus sepuh, terus urang maksiat wae eta ngabakti ka orang tuana kumaha. Tuh, dunia besok lusa akan kita tinggalkan. Bapak Ibu, kumaha orang yang di alam kuburkeun babarengan salobang, belum tentu di alam kubur mah babarengan. Eta teh anu salobang bareng. Komo teu bareng mah. Komo nasibna di alam kubur. Bu, umur ibu 80 tahun, di alam kubur mah bisa 8.000 tahun. Kumaha lamun Bapak Ibu kiamat tahun 10.000 heula. Terus besok lusa meninggal dunia, berarti kita akan mengendap di alam kubur selama 7.800 tahunan. Berarti hampir mendekati angka 8.000 tahun. Alhamdulillah Pak, kalau dapat nikmat kubur mah nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu mendapatkan siksa kubur 8.000 tahun. Tuh, umur kita mah 80 tahun, sebentar artinya. Bapak Ibu, kumahanya lamun kiamat tahun 50.000 sok kumaha. Ya Allah. Sieun Pak. Tapi pecinta dunia itu mual mikir kadinya, dilupakan ku setan lepek. Bapak Ibu, sebetulnya itu saya udah mempersiapkan Pak, khusus bab tentang strategi setan, nisyan, lupa. Apa maksudnya? Dilupakan bab akhirat, poek Ibu. Apa kata Allah? Kami pun akan melupakan dia, karena dia pun melupakan pertemuan dengan aku. Hati-hati Pak, kata Allah, dia pun melupakan pertemuan dengan aku pun hari ini akan melupakan kamu, semua dianggap di akhirat lagi. Tuh. Sip. Ibu naon kita repeh. Siap, lanjut ya. Tuh Bapak Ibu. Tuh. Tiap-tiap yang bernyawa itu bakal maut atau bakal mati. Dan hanya di akhiratlah amal-amal kalian akan disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Namun hati-hati Pak, tuh kesenangan hidup dunia adalah kesenangan yang menipu, yang memperdayakan, bohong Pak. Ya, Ibu, ayat kata-kata yang paling keren. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan sejati itu. Kenapa ada kata-kata dijauhkan dari neraka? Karena ada orang yang ke surga harus ke neraka dulu. Pak, orang yang ke surga tapi harus singgah dulu ke neraka. Nah ini mah barang siapa yang langsung dijauhkan dari neraka, didekatkan ke surga, itulah sebuah kemenangan yang sejati Pak. Bapak Ibu, kemarin saya ibu-ibu ngejelaskin, jangan menyepelekan neraka. Ulah dianggap heureuy. Bisa diponis kalau jadi penghunina. Kan kemarin aya nu buat TikTok, malam pertama di neraka becana-becana. Rasulullah ketika menerangkan neraka langsung nangis Pak. Lihat kata Rasul, seandainya kalian tahu tentang neraka seperti aku tahunya ke neraka, bakal sedikit tertawa, bakal banyak nangis, bakat kuswak Pak. Tapi orang mah dibecanain wae Pak. Dan manusia masuk ke neraka tidak ada satupun yang satu hari.
minimalnya ratusan ribu tahun. Mual aya Pak. Dan mual aya anu diringankan kecuali Abu Thalib. Dan Abu Thalib pun itu ketika ringan itu dia pakai sendal tapi otaknya mendidih. Tadi nu paling ringan. Kita mah nggak seperti itu, kan udah spesial itu mau untuk dia. Jangan membuat enteng, jangan menyepelekan. Serem Bapak Ibu neraka teh. Nah kata Quran, barang siapa yang dijauhkan dari sana dimasukkan ke surga, itulah sebuah kemenangan yang hakiki, yang luar biasa. Artinya Bapak Ibu, nih saya sedikit aja Bapak Ibu, ketika seseorang masuk ke neraka, Bapak Ibu jangan berharap di neraka itu adalah sejuk mah. Namun kata-kata sejuk berarti panas pisan, jeung tiis pisan. Saya ulang lagi, di Quran surat An-Naba itu ayat 24, saya lanjutkan di 23-nya. La bisina fiha ahqoba la yadukuna fiha bardaw wala saroba illa hamimau wa gosako. Mereka orang-orang yang melampaui batas akan tenggelam di neraka itu berabad-abad tahun lamanya, dan mereka pun di dalam neraka itu tidak akan mendapatkan kesejukan. Artinya kalau panas pisan, kalau tiis pisan. Dan mereka pun tidak akan pernah diberi minum kecuali hamimau wa gosako, yaitu api yang air yang mendidih, dan gosak dan gisri itu hampir mirip, yaitu nanah yang bercampur darah. Nah eta minuman jeung makanan teh. Nah Bapak lihat kata-katanya, dia tidak akan merasakan kesejukan. Berarti lamun panas pisan, lamun tiris. Nah usah di neraka etis Bapak Ibu minus nage miliaran derajat Celcius kumaha, malah tak terhingga apa duka. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah keluar nagreg ya ke Bandung gitu. Bapak Ibu pernah keluar negeri, kalau misalnya pernah ke Rusia atau kemana aja yang ada musim dinginnya, Bapak Ibu lihat mereka pakai sarungnya tebal, kemudian membuat perapian, dan ketika keluar, luar biasa, minusnya berapa? Ada yang sampai 14 derajat. Kumaha apa minus 14 derajat? Itu air simpen di luar langsung beku, Pak. Iya, mah minusnya teh teu sakitu, miliaran. Iya langsung caplok atau papok, diamputasi. Bapak nggak percaya silakan tanya ke orang-orang yang suka naik gunung. Kalau sudah di udaranya di puncak dingin banget, itu langsung ditutupan. Itu bisa beku, Pak. Pemudaranya langsung beku, pecah. Itu bisa diamputasi, dipotong, dan bisa beku hancur semuanya. Eta teh baru minus, nanti bisa jadi 0 atau minus berapa? Iya mah minus lagi miliaran. Teh telah di neraka teh minusnya anu dingin, acan anu panas, teu nyaman Pak. Tapi kita sampai hari ini itu nggak pernah ada rasa takut kadinya. Diheureuikeun wae. Tuh. Ya. Maka Bapak Ibu berdoa ke Allah, ya Allah, ketika aku pulang kepadamu ya Allah, jangan sampai aku mencicipi neraka meskipun sebentar. Ulah Pak. Langsung ya Allah, masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Aku pengen menikmati kesenangan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah, alias naon Bapak Ibu itu abadi. Ya. Lanjutkan Bapak Ibu tuh. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain heureuy Pak. Matangna wajar, Ustad, nah pika sebelumnya di dunia apaan tempat heureuy atuh da Bapak namanya serius. Apa namanya lagi tempat heureuy pan so aya nu heureuy, aya nu bercanda, kemudian aya anu mempermainkeun, namanya lagi tempat main. Ustaz nah pika sebeleunya nu bener jadi salah, nu salah jadi bener. Apaan tempat heureuy namanya lagi. Tuh, kemudian Bapak lihat, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Apakah kamu teu paham keneh wae? Lanjutkan hadapna diulang deui, dan tiadalah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itu kehidupan yang sebenarnya kamu teu apal kitu. Ya Pak, teu apal, teu paham. Kata aya, kamu teh boga akal teh gitu Pak bagus. Awalna mah ye akhirat teh itu teh kehidupan yang sebenarnya kamu teu can apal. Tadi abad diterang atuh aya mah, di pasian terang ayeuna mah. Geus pasian terang teh, kamu teu paham keneh teu nuluhurna atuh kitu atuh ieu teh. Kan bodoh teh aya 3. Bodoh kata toloyo cenah ya. Bukan. Kan bodoh teh aya 3, aya bodoh layak lamun, aya bodoh layak kohun, aya bodoh layak kilun. Terus aya bodoh eusi gitu mah. Lain deui. Bodoh itu aya 3, aya bodoh layak lamun. Apa maksudnya? Bodoh karena belum dapat informasi. Kan handap. Ulang lagi.
Bodoh layak lamun itu artinya bodoh karena dia tidak mendapatkan informasi. Saya pak bodoh bab tentang koi. Taros kan ke parah teh koi nu kumaha kieu oh cat eta teh kieu duh emang teu ngarti bodoh. Aina dipasihat terang eta nu kieu tipe nu aralus mah kieu teu ngarti wae tuh nu luhur teu paham keneh Ustaz jubawa ka imah hiji atuh tah kitu atuh karena tah itu atuh gitu. Coba ku kamu teliti satahunan melongkeun kieu we tah terus teu paham keneh wae ai kamu boga akal teu tah kitu atuh ceritana. Aya tingkatanana bodoh teh Bu ai Bu bodoh nu mana tidak tahu. Hari ini malam ini saya kasih tahu geus dikasih tahu teu ngarti keneh we berarti teu paham. Ngaji deui teu paham geura balik beres Bu. Makanya kan bodoh tuh iya mah kamu teu apal bahwa akhirat itu lebih penting, lebih yakin, lebih kekal. Teu apal, oke saya kasih tahu kalau gitu. Oke udah kasih tahu gitu keneh wae teu paham kamu teh. Mungkin ujungnya kamu boga akal tuh cenah pak gerak serem teh ieu mah. Ya. Lanjutkan Pak. Sesungguhnya satu dunia hanyalah permainan dan segala. Jika kamu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta kepadamu harta-hartamu. Moal Pak. Ulah sok sieun atuh cenah moal. Eta harta dipenta ku Allah moal. Allah mah teu butuh. Allah mah maha kaya. Kan Bapak Ibu kan di dunia sampai naon? Sampai poho akhirat. Ayeuna naon Pak? Dunia teu beunang, akhirat leungit. Bapak Ibu punten sebabnya kalau Bapak sudah meyakini aduh Ustaz abi mah telat ya untuk mengejar dunia atau sekarang kejar Pak akhirat, mudah-mudahan tempat Bapak pulang mah saya segitu. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu berkeyakinan Ustaz abi mah asa telat ngudag ngudag dunia teh geus beak masana, geus beak yang teh orang mah kejayaannya udah Pak kejar akhirat, mudah-mudahan tempat Bapak untuk pulang mah aya segitu we. Bisi naon ngudag-ngudag dunia da moal ka udag da geus telat masana, ngudag akhirat teh ka udag. Tuh duana lagi rugi. Cepat Pak berbelok kalah ya. Nah niat handapna tuh, hei kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Diulang deui Pak. Tuh. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di sisi kamu bakal lenyap. Apa maksudnya? Harta Bapak Ibu bakal lenyap. Nu teu disedekahkeun mah. Acuk kita besok lusa usang teu? Usang. Bapak Ibu puntennya Ibu anu acuk SD, nu teu sekange geura engalkeun geura pasikeun. Ah usah bisi ngaleutikan moal. Pan di urang teh aya Pak, cenah ibu eta acuk tes geura pasikeun bisi leutik deui, geus ulah berharap leutik deui. Ame jadi pahala ka batur enggal. Ustad atuh kalau aya budak baju abi anu karetat anu dipake ku batur, apakah moal dosa? Nya moal atuh. Tinggal ibu wasiat we, ibu angeuna di bumi nya kanggo angge bobo, beres. Diangge keluar nya serah ibu atuh serah dia. Ustad menang teu abi masikeun celana jin, teu meunang, jin eta mah atuh. Bikin masalah ya celana luar biasa tuh nih Bu tinggali perumpamaan kehidupan dunia dan berilah perumpamaan kepada mereka tuh kepada manusia. Kehidupan dunia itu seperti air hujan nih cai hujan ieu teh dunia teh mati terus ku cai hujan terus jaradi si tetangkalan teh geus jaradi menguning menghijau pluk we maot layu tah posisi ibu nu mana anu mulai tumbuh atau nu mulai koneng nu mulai layu tingali wajah tuh cenah menjadi subur karena tumbuhan-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Ibu posisinya tumbuhan anu mana? Tumbuhan anu baru jadi atau nus kering? Ke bawah angin tuh lanjut nih Bu. Tah iya atuh imar ada iya tingali. Ketahuilah
bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dan dunia itu teh naon? Perhiasan. Serta naon? Bakal berbangga-bangga, bermegah-megah antara kamu serta tuh berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Punten, bunyinya punten. Ibu sagelis kumaha ge da moal dibanggakeun ku suami mah moal. Da teu aya tuh Qur'anna teh aya engkau berbangga-bangga dengan istrimu eueuh hadisna tuh jeung eueuh dalilna. Nu bakal dibangga-banggakeun mah harta jeung anak. Nggak percaya? Ya, orang buktikan. Ustad, uninga istri abi nu kamari penak jeung ustad nya. Alhamdulillah ustad nuju ngapalkeun juz 45 moal aya tuh. Qur'an ge eueuh sakitu. Nu aya mah kieu ustad, uninga pun anak nu tepang jeung ustad kamari nya. Ta eta nuju kuliah di ITB. Ta eta nuju kuliah di Unpad, eta nuju kuliah di UI. Ustad apal teh eta? Alhamdulillah ustad nuju ngeureujeuh juz 30 tuh. Da ka anak Ustaz uningat teh balong anu payeunan bumi ayeuna ku abdi saeur nu saha nu batur gawe deh bab kana harta pokona mah jeung kana anak aya teh maka akan berbangga-bangga tentang banyaknya istri moal aya moal aya dibanggakan dua harta dan anak. Reuni yang ditanyakan siapa? Anak jeung naon geus boga naon bro tuh usaha naon tuh mau ditanyakan manawi istri lieur teh ayeuna moal aya Pak yang ditanyakan itu hebat Pak Quran mah tuh tentang banyaknya harta dan anak. Lihat Bu, perumpamaannya hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Terus gitu tanaman itu teh kemudian mengering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Ibu nu mana posisi tanaman teh? Eueuh hejo ge eueuh langsung koneng nu ieu mah. Bapak Ibu kayak gini kalau ngerasa kalau budak ibu dinikahkeun geus segera. Ih, ya Allah, ieu budak ngeuletik baheula. Pan ibu nang sekolah teh geus badag teh budak teh. Kakarak we sadar. Ya Allah, ieu budak anu leutik kamari, ya Allah nang sebadagnya. Ya, bapak teh bati geus kolot. Tuh ya. Lanjut deh. Tuh, ayo deh sami. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Nah, itu bukan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, pemiliknya mengira dia telah menguasainya. Tenang, iya kurang panenkeun ya. Ternyata ku Allah sikat. Siap sadayana teh tingali. Apa kita kitu, urang teh kan berharap, ya Allah harta ieu teh bakal mengekalkan aku, bakal menjadi hebat. Ternyata Allah, Karena ibu gitu beranggapan, tenang aset loba. Seep Bu. Korun kata siapa ibu akan langgeng 7 turunan. Setengah jam tutup kemudian 5 menit mantu setengah jam oge ya. Bapak Ibu tiba-tiba ceplok ke otak, siapa kamu? Bapak Ibu kan besok heureuy si Calontong kan ngomong ke anaknya kan, nah awas ya kalau kamu sekolah, kalau kamu buruk pas dibagi rapot nilainya hancur, jangan panggil papa. Nilai kabudakna pokoknya kamu nilai jelek di rapot jangan panggil papa. Tuh hari ini kamu dibagi rapot, tuh bagi rapot budakna, pulang ke rumah, nak gimana nak rapot? Siapa kamu? Berarti naon bae. Berarti kan hancur nilainya tuh ya. Power ieu nya. Siapa kamu? Jangan-jangan Anda Susana ya. Aman yuk. Tinggal itu. Wahai orang-orang yang beriman. Tuh, apa sebabnya
Bila dikatakan kepadamu, enggak gerak berangkat perang, kamu teh cicing di dunia atuh. Apakah kamu teh merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia yang sebentar? Itu Pak, orang-orang munafik itu kasusnya Pak. Kan orang munafik mau diajak perang teh mungen soak pan hubu dunia. Di sini kalau kamu teh puas dengan kehidupan dunia, sementara akhirat terus saya kira, alah ya hoream panas gitu di ayat berikutnya teh. Lah hoream panas, katakan pada mereka, neraka lebih panas daripada ieu gitu. Orang-orang munafik mungen ibu kalau kayak lawan pimenangeun perang na miluan. Kartos, tuh tinggali. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat itu hanya sedikit. Lanjutkan. Tuh. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, cenah, kamu teh cenah di dunia teh sabar poe nya? Alah, palingnya 10 hari. Katakan cenah, cenah, palingnya 10 poe. Kata Pak aya, teu sapoe-poe acan malah cenah hanya di waktu sore atau pagi lebih ieu Pak. Ya, aya deui. Tuh. Apakah kamu sadar aku menciptakan kamu teh hanya untuk permainan biasa, hanya untuk secara main-main? Enggak, kamu mah beda jeung lain. Maka apa orang Sunda suka bilang gini, manusia mah mau teh balitungan, hewan mah mau teh bilatungan, siapa cekolot baheula gitu. Itu teh bahasa keren. Hewan mah ketika mati teh bilatungan. Tos moal aya hisaban atuh. Manusia mah mau teh balitungan. Artinya apa? Diperhitungkeun ku Allah tentang apa yang telah mereka kerjakan ta ieu. Tuh tinggal Ibu. Kamu tidaklah tinggal di dunia melainkan sebentar saja. Anu ieu aya deui. Tadi tuh. Waktu yang pendek. Anajat yang tadi terakhir hanya di waktu sore atau pagi. Waktu sore teh 3 jam. Dimulai asar ke maghrib teh. Kalau pagi berarti 3 jam genep sampai jam 8 tetap pagi. Berarti 3 jam teh. Bapak Ibu kira-kira umur Bapak Ibu 3 jam moal. 3 jam itu 125 tahun atuh. Nyampe moal yang ada di sini 125. Mau ningali wajah we atau ningali wajah we? Kira-kira asa moal ya. Moalnya 80 ya. Aya nya 80 ya moal kira-kira. Bisanya. Berarti 80-an berarti Ibu 2 jaman lah. Hidup di dunia teh mung 2 jaman Ibu. Teu sampai ka 3 jam. Dan Bapak Ibu maaf, ternyata yang umur sampai 80 teh itu enggak semua jadi ibadah. Menurut penelitian mah setengahnya dipakai tidur. Umur yang 63 itu 30 tahun pakai tidur. Kumaha lamun tidurnya tidak berpahala. Tidur berpahala mah kada wudu heula, dikir-dikir, ngadoan lagi panjang, miring ke kanan, eta teh nu berpahala mah nu kitu. Kadang-kadang urang mantep kitu kecapean langsung tibra ngoprek handphone. Dan ini merupakan benda pertama dan terakhir dilihat oleh manusia. Saat bobo karena handphone, saat bobo karena handphone. Manusia hari ini. Ya. Tuh, Ibu. Sing yakin dunia itu tempat ujian, lain tempat bersenang-senang. Hati-hati, dunia itu tempatnya ujian tuh. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah, bagi orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata juga bagi orang-orang yang bersabar. Cik Bapak Ibu badai diuji ku Allahnya. Ibu, saya nanya ke Ibu ridho enggak Allah menjadi Tuhan Ibu? Sekali lagi, Bapak ridho enggak Allah menjadi Tuhan Bapak? Kan suka doa dikir pagi petang. Rodi itu bilang, Ibu ridho Allah sebagai Tuhan Ibu? Oke, Bapak ridho Allah sebagai Tuhannya Bapak? Asli. Oke, ridho atau mun beunghar? Langsung jawaban gitu teu mikir-mikir acan mah. Ridho atau Bu? Oke, siap. Saya nanya, ridho atau miskin? Tuh lawannya nama jawabanana. Kan aneh atuh, Pak. Ketika Bapak Ibu sudah menyatakan, ya Allah aku ridho, ya Allah Engkau sebagai Tuhan aku, berarti harus ridho dengan keputusan yang Allah berikan kepada kita. Dan ridho pula ketika Allah menghukumi kita dengan hukum Allah.
Bapak Ibu mah aing ngomong ridho tapi aing hukum Allah teu diterapkeun kan riweuh atuh. Ibu ridho teu miskin? Oke, Bapak ridho miskin? Oke, saya nanya lagi. Bapak ridho teu istri ti payun maot? Tuh. Ibu ridho teu lamun suami maot ti payun? Tarik. Kaji tah pelanggaran dah. Ya Bu, kan kita mah ridho teh yang enak-enak, tapi ketika ngomong yang buruk enggak ridho, pan aneh. Pan barusan udah ridho. Kan aya hadisna, barang siapa yang diuji oleh Allah, kemudian dia ridho, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Bapak Ibu, aya tempat nu ridho di mana? Surga. 88 ayat 8 kan, aku ridho kepada dia dan dia pun ridho, itulah balasannya surga Aden. Atau nanti di surat Al-Fajr, ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila robiki rodiyatam mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan membawa hati yang ridho dan yang diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan-golonganku dan masuklah ke dalam surga-surgaku. Tuh tempat ujian dunia teh sanes tempat bersenang-senang. Maka Pak ya ungkapan dina itu dina kata-kata mutiara ke, jadikanlah hidup kalian seperti Ramadan, maka nanti kamu di akhirat akan mempunyai hari raya, atau kamu akan berpesta di hari raya. Berarti dunia teh anggap sebagai hari Ramadan. Berarti bukan ngomong dijaga, mam dijaga, tidur dijaga, kan gitu Pak Ramadan mah. Nanti kamu di akhirat akan menjadi orang yang panen pahala alias kamu lebaran. Ibu gitu teh. Ibu mah hamba teh hamba Ramadhani bukan robani. Non hamba Ramadhani yaitu hanya di Ramadan bageurna. Lewat Ramadan gas deui. Puasa 6 hari pasea wae. Akhirna puasa genep wae teh kodo henteu. Kebanyakan berdebat aya ngamalkeun teu. Ya. Terus Bapak Ibu tingali. Lamun Bapak Ibu mencintai dunia tah mirip ieu. Karena orang-orang kafir menganggap dunia itu sebagai surganya. Tuh, kehidupan dunia dijadikan indah bagi orang kafir. Dan mereka pun menghina orang-orang yang beriman. Namun kata Allah, orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat itu lebih mulia daripada mereka. Dan Allah Maha memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Bapak Ibu, kan ini hadis Muslim ya Bu. Dunia surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang beriman. Apa maksudnya? Bapak Ibu, mereka mah menganggap dunia teh surga, ya artinya tidak ada larangan, bebas. Tapi orang beriman sebagai penjara sagala temenang. Tapi kata Allah, kami balik logikanya di akhirat. Mereka mah akan masuk penjara di neraka dan kita akan dibebaskan masuk surga. Tuh gitu atuh. Tinggal milih. Lanjutkan. Tah, iya Bu. Sing kuat. Iya Bapak Ibu kalau pengen sukses ini aja lah, pertanyaan ini aja, jawab aja udah beres. Kenapa kita diuji dah hirup keneh heup sakitu mah moal ngeluh deh moal. Duh aya Allah capek geura maot. Apaan rumusna ge? Kenapa kita diuji? Karena masih hidup. Yang kedua, kenapa Bapak Ibu diuji? Karena Bapak Ibu beriman. Yang ketiga, kenapa Bapak Ibu diuji? Karena ingin masuk surga. Yang keempat, kenapa Bapak Ibu diuji? Karena Allah ingin tahu siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Beres. Iya mah penuh hanapan jika dosen atulah nguji mahasiswa atau guru nguji murid, yang diberi ujian, kenapa Bapak ujian? Hayang apal cik barudak teh ngapalkeun teh, barudak teh serius teh ketika belajar tah kitu atuh hanap teh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengetahui soal ini, insya Allah sukses segera. Kenapa ya Allah abi diuji? Apaan hirup? Nyanya. Terus Bapak itu capek apaan hirup? Nyanya hirup keneh. Jadi we diuji. Capeknya ieu teh hirup teh apaan beriman atuh dabungan saya make beriman. Capek abi teh nya apaan hayang ka surga? Main ka surga enak-enakan? Nya enggak atuh.
kamu baheula mah nepi ka jeung nyawana dikorbankeun ge urang mah henteu urang mah hanya dicaci maki ku batur sakitu. Terakhir we kenapa kita diuji wae nya karena Allah ingin tahu bener teh urang teh ieu teh beriman bener teh urang teh hirup teh. Allah ingin tahu siapa yang terbaik amalnya dari antara kita teh. Ibu halo. Sok apalkeun ieu tulisnya status. Ame pengingat kenapa kita diuji kita ibu teh moal ngeluh ieu mah. Pas ngeluh baca status ieu oh nya nyapan hirup. Ustad biasa capek-capek ting seuing menghadapi dunia hirup. Namun bu abi non kasumbengan ku ibu-ibu, Ustad biasa capek-capek teh mending maot. Ieu si Ustad celiwura. Lain celiwura pan hirup bakal diuji. Ieu atunya ibu-ibu biar pakai logika biar paham nih li. Ibu apa ujian ibu keur hamil? Mual. Ningali salaki lieur teu? Pan ayahnya nu ningali salaki lieur aya. Aya malas ningali salaki aya nu kitu. Oke. Ketika ibu bobo hese teu? Oke, itu ujian sanes. Oke. Ketika budak keluar beres teu? Beres di mana ibu? Ayeuna mah geus lahir ibu ek bobo ge hese. Apal kitu mah geus ulah dikeluarkeun atuh. Ketika ibu budak keluar, ibuna bade bobo, budak ceurik. Gugah teh ibuna? Gugah usapan teu? Pasien nen ke pasien kan liur silama tapi ibu ujian kan beki badag ujian teu anggapnya gede pisan budak kuliah keluar kota liur teu nyut mama pengen keluar kota mah aduh ya Allah was-was bae tawakal sakolahkeun geus beres mah yang gawe sugan geus kuliah mah gampang hese nyari kerja dapat geus nyari kerja dapat mah yang kawin mah akra ngareng hapeula sagedeung we teu beres bu ketika nikah pasea wae geus kitu dibenerkeun akhirna minantu hamil geus pintu hamil minantu ngalahirkeun mah nitip mah teu beres tah kapan atuh beresna maot Bapak Ibu ada ulama yang mengartikan bagus banget yang doa akhir salat Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Mahya itu ada yang mengartikan fitnah ketika muda. Wal mamat fitnah ketika tua. Apa ujian ketika tua? Gampang geringan. Setiap keanginan leuleus juga kerupuk. Itu Pak. Itu ujian gitu. Ada juga yang mengartikan itu ketika pas maut ujian teh apa ujian kedahsyatan siksa gitu aya gitu. Tapi kebanyakan juga ada yang mengartikan bahwa ketika geus tua teh bakal beres teh ujian teu ibu. Sugan teh abi teh menikmati geus kolot teh nya ibadah teh henteu Pak. Riweuh kabeh tuh ujian. Yang kedua, Bapak Ibu kenapa kita diuji? Ya Bapak Ibunya ngomong beriman atuh. Bungan saya Bapak ngomong beriman, ya Allah aku beriman. Kata tunggu dulu, sebelum Allah uji. Apakah benar kamu beriman teh? Cik diuji dengan ketidaksukaan, keluar moal asrina. Diuji dengan kenikmatan, cik keluar moal asrina. Cik geuning kufur, geuning ngeluh wae tuh. Yang ketiga, Bapak Ibu emang enak itu ke surga? Enak. Apakah enak jalannya? Terjal. Tuh. Halo ya, mana ke surga? Tuh. Ibu yakini ayah musuh ibu yang tidak ridho setannya berlapis kemudian dia atau abiyad maki atau ya raja iblis turun ulah lebar ya operasional mahal kamu mah oke ibu soleh pisan apa kata iblis turun kamu tongkrongan we kieu saking mereka mana atupan abiyad tepa bermuka putih alias dia akan menggoda orang-orang soleh ibu geus soleh can acan dilakeneh beres lamun ibunda sudah menjadi orang soleh banget iya turun terus iya teu bisa iblis iya teu kuat biar aku yang turun rajana turun yang pernah menggoda Nabi Adam turun cik atuh nu mana atuh parahan teh kieu tiupe koina sina anakan kabeh langsung aduh ieu kumaha tuh beunang ku eta mah Pak mohon maaf kan Pak setan itu tahu loh kelemahan kita ieu mah lemahna di dieu
Ayo ibu mah lemah nanti ku baju, oprek we bajuna. Tiap nopo baju, hayang liur ieu. Hayang meuli wae duit eueuh, kasalaki ganeng wae. Aya ke, oh di dinya lemahna, kitu we. Bapak aya. Jadi ketika seseorang itu punya kelemahan di dinya, Bapak Ibu, kan kieu ya tinggali. Ketika Bapak Ibu ayeuna menang, apakah besok akan menang? Tanpa iblis mah jeung setannya jeung pasukanana itu kan tidak akan pernah keluar. Lamun dia di WC sampai ka kiamat di WC tuh aya di WC ke cicing. Ibu mungkin ayeuna mah ngalaengkeun aku kensa. Tiupan we ngapain bujurna. Ayeuna naon Bu? Ibu kabelet. Geus kabelet makan langsung asup tengah doa. Mungkin Bapak Ibu hari ini sadar ka dieu asup Allahumma ftahli. Besok mah tiup we sesena kasiangan. Kan langsung asup ka dieu. Ge lep leungit sare. Mungkin ayeuna Bapak Ibu menang besok gimana? Terus sih gitu. Pan ikhlas teh kabagi tilu. Aya ikhlas awal, aya ikhlas tengah, aya ikhlas ujung. Cek iblis oke saya kalah di awal. Karena Bapak Ibu datang ke dia ikhlas. Oprek we di dia we Kang Apip atuh. Mawa kamera kieu we. Ibu cicing lagi robah segera. Hayang ka video kan jadi berubah tuh. Padahal Bapak kersana mah sare we atuh. Nu sare mah apa moal ria, moal pan sare kita tadi ge. Kan dari kieu, apa-apa dipoto Pak, langsung kieu, kira euy. Berubah loh Pak diuk. Tuh, di tengah geus beda, di ujung. Sing di ujung ketika ieu geus melebar ka ditu, apa teu keur mimitian ieu ngaji. Tah ku abi ieu teh. Keur saeutikeun mah. Kan abi panitia ge, kan abi nu ngabagikeun sama ngabagikeun mamana. Kan senal teh ku abi rapihkeun tuh di ujung beunang Pak. Kata iblis, oke saya kalah di awal, lihat di ujung. Tah eta ibu tuh. Siapa yang terbaik amalnya? Lanjutkan ibu. Tuh. Udah ya ini. Dulu kan udah ya. Saya lewat aja. Ini juga udah tadi kan? Ini udah. Tuh tadi. Tos. Orang loncat anu ieu. Tah. Ibu tinggal. Ujian sadaya lagi ujian ini Bu. Ujian kesenangan orang mah kabagi dua. Aya nu jadi soleh, anu teu soleh leres teu? Oke, lain tadi. Jalmi diuji dengan kesenangan teh kabagi dua. Aya nu jadi soleh, anu teu soleh. Siapa orang yang soleh ini? Orang yang bersyukur. Siapa orang yang tidak soleh? Orang yang kufur. Paham sampai sini? Oke. Ujian Allah kesulitan, aya yang jadi soleh? Orang yang sabar. Siapa orang yang tidak soleh? Aral, menggerutu, mengeluh wae. Pusing teu? Ibu bakal aya di posisi ieu teu? Aya. Tinggal ayeuna. Ibu ketika diuji dengan kesenangan, apakah posisi soleh? Berarti bersyukur. Apakah posisi kufur? Ketika ibu diuji dengan kesulitan, lihat posisinya, apakah menjadi orang yang bersabar? Apakah orang aral wae, menggerutu wae? Nah, lihat Bu orangnya. Orang yang soleh diuji dengan kesenangan, siapa orangnya? Nabi Sulaiman. Itu ikonnya yang ada di Quran. Kemudian padahal seueur ieu Rasulullah bersyukur, Pak ieu teh kan. Nah, siapa orang yang diuji dengan kesenangan tapi tidak soleh alias kufur? Korun. Siapa orang yang diuji dengan kesulitan orang yang bersabar? Ikonnya kan Nabi Ayub, Nabi Ismail gitu kan. Kemudian siapa ikon orang yang diuji kesulitan tapi tidak soleh tapi aral wae? Ibu tuh beres. Nah jadi urang cenah. Jadi urang. Ibu sarananya syukur capek. Ini syukur capek. Oke. Kufur nikmat. Capek. Sabar. Capek. Aral wae. Mending naon? Mending maot. Tinggal rumusna. Ibu syukur capek. Kufur nikmat ge. Sabar. Capek. Aral ge sing kuat. Dunia itu tempat capek. Tapi capek yang 4 ini akan beda hasil. Makanya kayak ayat di Al-Quran 8 lelah yang Allah ridhoi. Salah satunya lelah ketika mengharap dirimu. Lain utaya. Lelah ketika mencari nafkah. Lelah ketika mendidik istri. Itu lelah yang Allah ridhoi di Al-Quran ayat 8. Ibu capek teu ngaji? Capek teu apal-apal. Ibu ngaji ka dia capek, tapi Allah ridho teu?
aya lelah yang Allah ridhoi 8. Nanti kapan-kapan kita cek ya. Tuh. Iya Pak, Bapak tinggal cek we enak. Cik lamun diuji kesenangan, bade iya bade itu gitu we tuh. Namun kayak duh Ustaz posisi abdi sulit ya, tinggal milih bade sabar, bade aral. Da dua lagi capek. Tuh. Atos. Tah ieu kitu atuh. Tuh cek Arpan mah cenah lamun sulit tinggal mencurutu aja. Main cerutu. Ya Ibu. Ini Ibu penyakit umat Islam hari ini. Ini yang tadi yang disebut dengan hubu dunia ini. Tinggali. Dari Sauban. Bu sekarapinya izinnya orang tamatnya biar enggak ngegantung ya payatannya. Lihat. Dari Sauban ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuh tinggali, hampir saja para umat kafir itu mengurumuni kalian dari berbagai penjuru. Maksudnya kayak bakal datang di zaman umat Islam teh siga makanan hidangan parasmanan dah kita tuh. Kartos. Dan orang-orang setos kieu nyanak piring jeung sanguna, ya rencangna gitu. Dan setiap orang sudah siap mencicipi ini. Umat Islam itu juga gitu kondisinya. Maka para sahabat berkata Rasul sekedapnya, apakah pada waktu itu umat Islam itu minoritas? Lah, justru pada waktu itu umat Islam itu mayoritas banyak. Terus Rasul kenapa dia itu tidak berdaya? Yut aga atau budaya yut daya tenaga gitu. Kenapa cenah menikah eut agaan? Siapa Kang Apis cari. Kenapa menikah aya tanagaan kieu atuh ya umat Islam teh? Lihat jawabannya kata Rasul. Karena di sana Allah telah mencabut rasa takut orang kafir. Kebayang tuh Pak? Dicabut rasa takutnya orang kafirnya kepada Allah. Dan Allah timpakan kepada umat Islam pada waktu itu penyakit. Apa ya Rasulullah penyakitnya? Al-wahan. Apa Rasulullah al-wahan itu? Hubud dunia wa karohiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Terus orang Bapak Ibu tinggalnya ya. Keren ya tinggalnya. Tinggali, mana barusan teh? Tah, tinggali. Allah akan menghilangkan rasa takut pada musuhna. Terus kan? Pertanyaan Ibu, apa yang membuat Allah nyabut ieu? Ibu yang terang teh jawaban di Qur'an. Kenapa Allah sampai nyabut rasa takut di musuh Islam? Padahal mau diperang Rasulullah kumaha? Rasul apabila dia mau perang maka Allah akan berikan naon sinyal kepada orang kafir takut 1 bulan. Terus pan Rasul pasti jawaban kata Rasul aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi yang lainnya, yaitu rasa takut ketika menyerang 1 bulan. Rasul sebulan aja nyerang soak itu. Tah ayeuna mah teu aya teh dicabut kalau rasa takut itu dicabut ku Allah. Tah gara-gara naon? Gara-gara apa? Cuma satu jawabannya, musyrik. Bukan, musyrik. Hubu dunia musyrik sanes. Kena Quran ayat. Orang-orang kafir itu musyrik, makanya Allah cabut rasa ketakutan dari umat Islam. Dan musyrik Pak anu ieu mah. Apa musyrik teh kadituna teh bakal jauh tina Quran atuh ka ujungna mah. Pan hubu dunia teh Pak ya tinggal hubu dunia teh ke ngaji hoream. Kan otakna teh dunia terus atuh pan ngaji ge hoream. Salat hoream. Kan sieun duniana leungit da musyrik. Halo. Hubu dunia itu syirik bisa yang terang mah. Lamun Bapak Ibu gesirik maka hilanglah ketakutan musuh teh dan urang nu sieun mah. Lihat Pak Ena. Bapak bener teu jalmi anu musyrik pengecut? Sok tinggalin isimna. Bapak Ibu ayeuna gaduh buli-buli. Buli-buli teh pelaris kayak gitu. Tinggalin Pak. Duh, ieu kumaha nya loba kasieun jadi pengecut pahirupna. Ayeuna naon? Musuhna teh sarieuneunan. Da urangna nu tibalik ayeuna mah urang anu loba kasieun musuh beringas. Ai baheula mah urangna tauhid murni musuh jadi takut. Dibalik ku Allah karena urang mah dibalik ayeuna jadi musyrik itu mah dicabut. Baheula urangna tauhid murni itu musyriknya bubuk ituna.
Orang gitu teh. Halo. Hari pengajian hayang buru-buru bubar atau hayang lami bubarna? Wih handai. Hari pengajian hayang lami atau hayang sakedeung? Ulah sok ngabohong. Iya ge nempuan jam wae teh tadi oge. Teh tadi ge can bubar wae ieu. Teh tadi ge nempuan jam wae. Zaman Rasul mah Rasul nahas ngaji teh sajam setengah, atuh Rasul 4 jam. Tak itu nabi ka nyerah ya ustaz nyerah tak itu iman tuh kita tadi teu bubar wae itu da dunia na lebar atuh parugi lamun ditinggalkeun teh tuh ya. Ya Bu nih tadi terusnya imannya bakal punggul atau barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia pasti hantah ya itu musyrik ya teh tuh tapi akhirat kami hanguskan. Niatnya nggih hayang dunia. Lanjutkan. Tuh. Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan berikan urusannya. Iya Pak, keren Pak, ini resep ieu. Bapak Ibu anehnya, sugan teh dirapihkeun ku Allah teh. Jadwal Pak burisat kabeh Pak. Da dunia atuh tujuanna dunia. Urang kudu ketemuan jeung ieu jadi teu bisa bubar kabeh Pak aneh. Tapi ketika dia sholat ngaberesan, maka urusan kalau dibereskan hiji-hiji. Dan menjadikan kepakiran di kedua pelupuk matanya. Miskin, we terus Pak, na otakna teh. Nah ieu teh cukup wae nya. Nah ieu kurang wae, nah ieu rugi wae. Padahal urang teh geus moal poe gawe teh. Dan ia akan mendapatkan dunia apa yang ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang tujuannya akhiratnya nih, maka Allah akan mengumpulkan urusannya dan menjadikan kekayaan dalam hatinya dan dunia akan mendatanginya meskipun dalam keadaan dunia lagi. Cek ya, terpenting. Bapak, pandu aja 40 miliar, terpenting. Lebih penting Allah hina dunia dia pada datang nate. Lanjutkan Pak. Tuh. Tah ieu Pak nu keung mah. Pecinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal. Pertama, sedih, gelisah Pak. Gelisah Pak nu pecinta dunia mah. Moal nyaman, pan kasieunan atuh leungit duniana. Nu kaduana capek pangudag-udag dunia mah. Cok udah gopa dunia, da capek atuh. Nu katilu naon? Penyesalan yang tidak berujung. Ya Allah, sugan teh nulungan abi di dunia, geuning teh bakal bawa ke akhiratnya. Tuh. Ya. Da ieu teh pas sebuah perenungan. Lamun urang udag-udag dunia tah tunggu we ieu. Daras Bu, imam bisi ke alaman ke Bapak Ibu tinggal saya. Nah benernya abis capek udah-udah dunianya. Ya Allah abis sedih wae nya, gelisah wae teu eureun nya. Dan ya Allah nyeselnya lebih ke duit bebeakan geuning teh ke bawahnya ke akhirat. Kalau Bapak Ibu sudah merenung, nih. Nuhun. Apa geus merenung bieu atuh. Tuh alhamdulillah tamatnya. Mudah-mudahan manfaat ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.